Sering banget nih menemukan tanaman ini. Kalau pas saya bersih-bersih rumput, ternyata kadang-kala di sela-sela batu tanpa kita tanam, tanaman ini sering kita temukan. Tapi teman-teman banyak yang belum mengetahui, main buang aja. Ternyata memiliki segudang manfaat. Tanaman apakah ini? Kita ikuti videonya sampai dengan selesai, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran di pagi yang cerah ini. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kali ini Cece Petani Kantoran lagi ngambilin tanaman liar kadangkala kita buang, yaitu tanaman sirih Cina. Seperti apa manfaatnya? Karena itu bagi teman-teman yang baru menemukan channel Cece Petani Kantoran, jangan lupa untuk klik subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Tanaman yang sering kita temukan kayak gini nih biasanya ada di celah-celah batu, numbuh sendiri tanpa kita tanam. Tanaman ini kita bilangnya sih namanya daun sirih Cina. Jadi ini merupakan salah satu rumput liar yang banyak tumbuh di tanah, celah batu, kadangkala di tanah yang gak keurus, hingga tumbuh di lingkungan hutan. Nih kayak gini nih ya. Pada saat aku lagi ngebersihin tanahnya juga gak disiram, gak apa, numbuh menemukan tanaman sirih Cina. Biasanya sih kalau ngebersihin pasti kita buang ya, tapi kali ini ternyata sesudah tahu manfaatnya nggak dibuang, kita ambilin aja. Untuk rumput daun sirih Cina ini bentuknya ini kepalanya jarum. Coba deh teman-teman perhatiin bentuknya lonjong, kepala jarum. Biasanya sih kecil-kecil kayak gini nih. Nah ini ya sampai seabrek begini nih. Di situ akan kita menemukan biji-biji kecil yang tumbuh di sampingnya. Kalau udah matang, biji buahnya itu jatuh ke tanah, kemudian berkecambah, dan jika kondisi tanah lembab numbuh sendiri deh. Saya lagi milihin karena sebagian mau coba ditanam lagi hanya untuk stok. Nah bentuknya seperti ini ya teman-teman nih, jadi kecil-kecil lonjong kita ambilin ya, kita panen karena ternyata memiliki dua manfaat, yaitu manfaat kesehatan dan juga manfaat kecantikan. Lumayan nih buat ngirit. Kalau untuk kecantikan, tanaman daun sirih Cina ini bisa untuk mengatasi jerawat. Bahkan ada juga yang pakai untuk masker, tapi tetap harus perhatikan kalau buat wajah supaya minim iritasi atau risiko iritasinya ya. Kali ini aku sih cuman pakainya air rebusan. Untuk daun sirih ini bisa dipakai untuk pengganti toner. Jadi kita ambil daunnya, kita rebus, kemudian masukin ke botol. Pakainya sama seperti toner yang kita beli, yaitu dengan kapas. Kalau buat masker Cece belum berani karena kita harus memperhatikan kondisi kulit kita. Pagi ini sambil bersih-bersih area buat nanam-nanam, nemuin sirih Cina, ya udah kita ambilin, kita panen ya. Jadi kandungan yang ada dalam air rebusan sirih Cina biasanya sih katanya direbus ya, kalau paling banyaknya mengandung apa aja sih? Katanya sih mengandung antioksidan yang kuat. Jadi kalau ada kandungan antioksidannya bisa membersihkan senyawa radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, golongan senyawa yang bermanfaat bagi kesehatannya itu adalah kandungan flavonoidnya, alkaloid, tripenoid, fenolik, tanin, dan saponin. Terus apa aja yang udah didata dari beberapa situs yang kita cari untuk manfaat dari daun sirih Cina ini untuk kesehatan. Yang kita ambil di sini adalah daun dengan batangnya. Biasanya nanti direbus untuk mendapatkan manfaat kesehatannya. Tapi yang masih kecil-kecil ini Cece ambil mau ditanam lagi. Manfaatnya yang pertama bisa membantu mengobati rheumatoid arthritis. Setelah kita mencobanya, apabila mau mencoba mengobati penyakit ini, kita tetap harus perhatikan efek sampingnya. Yang kedua, karena kandungan peperomiae-nya ini terbukti katanya sih mencegah pertumbuhan sel kanker. Luar biasa juga ya.
Kalau bisa manfaatnya sebesar ini, ternyata betul-betul segudang manfaatnya. Daun sirih Cina juga bisa meningkatkan sistem pencernaan, karena saluran pencernaannya kalau kita minum air rebusannya itu akan lebih efektif dapat dilindungi oleh daun sirih Cina. Selain itu juga mempercepat pemulihan patah tulang. Yang penting juga adalah mengobati asam urat nih, banyak banget nih ya di antara kita, terutama yang faktor U ini asam uratnya tinggi. Nah, kita ambilin nih, lumayan ya, dapat sedikit atau banyak, karena biasanya besok kita menemukan lagi. Bagi yang kolesterol dalam darahnya tinggi, daun sirih Cina juga banyak digunakan orang untuk menjaga agar kolesterol dalam darahnya ini lebih baik terjaganya. Selain juga kita harus menjaga pola makan. Jadi salah satu cara alternatif dengan meminum air rebusan sirih Cina. Yang tadi kecil-kecil masih ada akarnya, mau aku coba tanam ya teman-teman. Seperti biasa aku cuma nanam di polybag kecil. Aku isi aja ini dengan bahan-bahan kering, daun-daun kering bagian bawahnya, baru nanti bagian atasnya mau pakai tanah. Nanti untuk tanaman sirih Cina-nya ini baru ditanam di sini. Nggak banyak sih, karena biasanya hanya dipergunakan untuk toner aja. Untuk manfaat kesehatan tadi, apabila kita memerlukannya bisa menanam dalam jumlah yang banyak. Kenapa nggak menanam secara khusus? Karena sering kita menemukan mereka akan tumbuh sendiri seperti tadi ya, pada waktu bersih-bersih ditemukan, ya udah kita ambil aja. Kalau dimasak sebetulnya aku belum tahu, hanya pernah membaca ada yang ditumis tapi dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Barangkali teman-teman bisa info apakah ada yang pernah memasak daun sirih Cina ini. Memang daun sirih Cina ini termasuk tanaman herbal juga ya, kalau melihat manfaat seperti ini. Nah, kayak gini aja nih, kita akan memasukkannya seperti biasa kalau nanam-nanam yang mudah aja. Yang masih ada akarnya tadi aku kumpulin, ini yang kecil-kecil ya, sisa dari tadi yang dipanen atau diambil daun dan batangnya. Kita masukkan dulu tanahnya tidak terlalu penuh, baru kita tanam yang sudah ada akarnya ini. Tidak terlalu penuh ya, jangan dipenuhin dulu untuk tanahnya, karena nanti kita akan tambah tanahnya supaya nanti agak tegak untuk tanaman sirih Cina-nya. Awalnya tanaman sirih Cina ini merupakan tanaman yang asalnya dari jauh nih, sebetulnya dari Amerika Selatan, tapi umumnya ditemukan di daerah Asia Tenggara. Itu menurut pustaka yang aku baca. Ada juga yang menyebutnya tanaman sirih Cina ini disebut tanaman ketumpang air. Apa boleh dimakan langsung mentah? Apa harus direbus? Mungkin teman-teman bisa memberikan informasi tambahan bagi Cece Petani Kantoran. Ini udah mau penuh nih. Nah, sesudah itu kita tetap tambah tanahnya, dan untuk pengisian tanahnya itu kita tetap harus sisakan kurang lebih 1/4 dari polybagnya tidak terisi tanah. Sekarang kita tinggal siram deh tanamannya, mudah-mudahan nanti akan numbuh subur ya. Demikian ya untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.